Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa-siswi, terutama untuk rumpun OTKP perkantoran. Kali ini saya akan menyampaikan materi atau pelajaran dari OTKP sarana dan prasarana. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana atau materi C3 kelas 12 otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, slide berikutnya yaitu tentang sebelumnya saya sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Ya, kompetensi dasarnya yaitu 3.12 menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Terus melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Nah, slide berikutnya yaitu A. Administrasi sarana dan prasarana kantor. Sedikit penjelasannya yaitu administrasi sarana dan prasarana adalah segala komponen yang membantu efektivitas dan kinerja seseorang agar sesuai dengan yang diinginkan tujuan orang tersebut. Ya, jadi harus sesuai dengan tujuannya. Berikutnya, 1. Fungsi sarana dan prasarana. Pertama itu mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, ya. Kemudian yang B, meningkatkan produktivitas. Yang C, hasil kerja yang lebih berkualitas dan terjamin. D, lebih memudahkan pergerakan para pengguna. E, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin. F, menimbulkan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Dan G, menimbulkan rasa puas. Itu fungsi dari sarana dan prasarana. Kemudian slide berikutnya, tujuan khususnya adalah A. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama. B. Untuk mengupayakan sarana dan prasarana secara tepat dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai. Ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan administrasi sarana dan prasarana itu adalah A. Untuk mendapatkan kebutuhan sarana dan prasarana. B. Supaya dapat mempergunakan segala sarana dan prasarana. Jadi tujuannya ada 2. Tujuan yang harus dicapai oleh administrasi sarana dan prasarana. Ya, yang berikutnya C, untuk meningkatkan kinerja seseorang. Nah, melangkah ke dalam langkah-langkah administrasi sarana dan prasarana yaitu A. Mendata segala kebutuhan. B. Menentukan kebutuhan yang ingin dibeli. C. Mencatat dan mengurusi. D. Mulai melakukan pengadaan. E. Melakukan pemakaian. F. Pertanggungjawaban. Dan G. Penyimpanan. Ya, jadi didata dulu kebutuhannya apa dari sarana itu, kemudian menentukan kebutuhan yang ingin dibeli, kemudian setelah itu dicatat dan diurusi, kemudian mulai melakukan pengadaan apa saja barang-barang yang akan dibeli atau sarana itu. E. Melakukan pemakaian, ya, nah, siapa saja yang akan menggunakannya. Nah, kemudian yang menggunakan itu harus bertanggung jawab, merawat, menggunakan, kemudian memfasilitasi para sarana yang ada. Nah, setelah itu disimpan. Nah, itu langkah-langkah dari sarana dan prasarana. Nah, materi belajar berikutnya nanti akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya yaitu
Bagian B, administrasi penerimaan dan pendistribusian sarana dan prasarana. Oke, untuk kali ini cukup sekian karena waktunya singkat, jadi hanya menyampaikan tentang pemahaman dari administrasi sarana dan prasarana kantor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, sampai jumpa kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.